Jadi menjadi pendidikan karakter dari keseluruhan percakapan kita mengenai akhlak tasawuf yang sekian banyak tema-tema yang sudah dikembangkan. Kalau kemudian dikembangkan dalam satu skema dalam dunia pendidikan, maka dia menjadi pendidikan karakter yang beberapa tahun yang lalu itu sangat hangat dipercakapkan mengenai pendidikan karakter, terutama di masa menterinya Muhammad Nuh, ya. Itu yang banyak mempercakapkan tentang pendidikan karakter gitu. Dan ya, tahun lalu saya menulis buku tentang pendidikan karakter, ya. Tapi itu saya sandingkan dengan salah satu organisasi ekstra kampus, ya. Jadi saya mencoba menilai bagaimana pendidikan karakter itu. Ada pertanyaan tamanya tadi, ada 18 turunannya. Memang itu ada 18 turunan, tapi setelah saya menulis buku itu saya mengembangkan menjadi 31 karakter. Disebut sebagai karakter dalam dunia pendidikan, ya, karakter bangsa. Jadi memang ada 18 yang disebut sebagai turunan dari Pancasila, ya. Ya, ini buku yang saya tulis. Ini saya meneliti satu organisasi ekstra kampus dan saya kembangkan dengan pendekatan pendidikan karakter, ya. Organisasi HMI saya kembangkan dengan analisis pendidikan karakternya, ya. Dan saya melihat ini terbit tahun 2021 oleh Fatihah Media dan bekerja sama di Yogyakarta. Jadi ISBN-nya keluar dari Jogja, tapi yang menerbitkan secara fisik dia di Jawa Tengah, ya. Dia di Pati ini. Dan pada halaman 170-an itu saya mengembangkan, ya, ini pengembangannya nanti. Ini coba saya bahas sedikit. Nah, ini yang menjadi pembahasan di pendidikan karakter itu ada 18, ya. Ya, seperti tadi teman-temannya, ini ada 18, ya. Ini 18. Nah, yang pertama religius, itu jelas sekali, ya, maka tidak boleh dihilangkan prinsip religius dalam dunia pendidikan, itu yang menjadi utama. Yang kedua jujur, gitu, ya, toleransi, disiplin, gitu. Itu semua masuk dalam karakter. Nah, sejalan sebenarnya dengan akhlak tasawuf, ya, sangat sejalan. Seperti nilai kejujuran itu sangat penting, nilai disiplin, gitu, ya. Dalam ibadah saja itu misalnya kita diajarkan disiplin, itu dilatih jujur. Anda sholat duhur itu nggak bisa dikorupsi jadi 2 rakaat, gitu kan, jadi tetap 4, gitu. Itu mengajarkan kita sebenarnya konsisten pada kejujuran, gitu, ya. Ada yang melihat atau tidak ada melihat, itu, ya, Anda sholat sendirian itu nggak boleh, wah nanti saya capek dari kampus itu salat asarnya itu 2 rakaat saja, itu nggak bisa, tetap 4 misalnya. Itu mengajarkan kita bahwa nilai-nilai spiritual itu mengajarkan tentang kejujuran juga. Dan itu dilakukan karena kesadaran, ya, bukan karena dilihat orang, karena memang kesadaran seperti itu. Nah, kemudian toleransi, gitu. Anda punya sikap toleransi sama teman-temannya, gitu. Saling menghargai. Jadi tidak ada yang merasa lebih pintar, tidak ada yang merasa bahwa, jangan merasa diri tertinggal dari teman-temannya. Mungkin Anda punya keunggulan lain yang tidak dimiliki teman-temannya, ya. Sikap seperti ini penting untuk dimiliki supaya kita bersifat terbuka, gitu. Jadi tidak ada kesombongan dalam diri, tidak ada juga sikap merendahkan diri, gitu, ya, sikap spirit yang kurang itu karena diantara teman-temannya. Nah, itu tadi indikatornya. Pendidikan kita memang masih mengalami dilema dalam mengembangkan pendidikan karakter ini karena lebih banyak mengandalkan atau menilai sesuatu yang kognitif, gitu. Meskipun orang sangat baik misalnya akhlaknya di sekolah itu, kalau tidak lulus ujian, ya, dari segi kognitif itu bisa dianggap gagal itu kalau dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin di sini ada kesalahan dalam memahami pendidikan itu. Pendidikan seolah-olah berbasis EQ saja, ya. Padahal kecerdasan EQ itu hanyalah 10% yang EQ-nya lebih tinggi, itu hanya 10% di dunia ini, ya. Tapi 90%-nya itu mestinya dikembangkan kepada
yang lainnya, misalnya ada kecerdasan bahasa, tuh ada kecerdasan seni gitu. Dan masih banyak, ada lebih 10 kecerdasan yang dimiliki manusia, yang bisa yang berpotensi dimiliki manusia, dan EQ itu hanyalah salah satunya saja. Cuma dalam dunia pendidikan termasuk perguruan tinggi lebih banyak EQ-nya itu ya, IPK-nya gitu kan, IPK-nya dan sebagainya. Tapi kalau Bapak menilai itu tidak mengandalkan hanya dari segi EQ saja ya. Tapi saya kembangkan juga mengenai sikapnya gimana. Makanya sering saya mengecek kehadirannya bagian-bagian akhir saja ya, bagian-bagian akhir atau di pertengahan perkuliahan, karena saya harus menganalisa, tidak boleh hanya mengandalkan kecerdasan EQ saja gitu ya. Karena kita juga melihat bagaimana attitude-nya ya, bagaimana etikanya. Nah, itu kan bagian dari bahasan-bahasan akhlak tasawuf juga. Misalnya tentang kalau dalam filsafat disebut sebagai aksiologi ya. Ada nilai gitu, ada nilainya. Oke. Kemudian toleransi disiplin ya, itu jelas Anda bisa mendisiplinkan diri. Nah, kerja keras. Nah, ini yang utama juga. Nah, salah satu disebut sebagai pendidikan karakter itu ketika Anda kerja keras, Anda menulis, Anda membaca, Anda menggarap tugas, meneliti sebagai seorang mahasiswa ya, sebagai seorang mahasiswa itu disebut sebagai kerja keras tuh. Kalau dalam posisi Anda mahasiswa, kalau posisi Anda di rumah ya membantu orang tua gitu kan, atau mengembangkan skill sendiri, itu namanya kerja keras ya. Salah satu bagian daripada pendidikan karakter gitu. Kemudian kreatif. Ya, kreatif itu Anda bisa membuat sesuatu yang orang lain belum bisa gitu ya, atau baru sedikit yang melaksanakan itu. Itu yang disebut sebagai kreatif. Gitu. Bahkan dalam ibadah pun misalnya Anda bisa kreatif ya. Sebagai seorang mahasiswa yang sering saya sampaikan, misalnya dalam bangun tengah malam, sholat tahajud misalnya ya, jangan hanya sholat, tapi Anda mengembangkannya dengan membaca, menulis gitu. Anda membaca buku, Anda review sedikit, itu namanya kreatif. Kreatif yang mungkin membedakan Anda dengan mahasiswa lain gitu. Itu yang mencoba dikembangkan ya dalam pendidikan karakter. Mulai dari situ. Kemudian mandiri. Jangan sering ketergantungan sama temannya gitu. Makalah apa-apa dibuat temannya gitu kan. Presentasi juga cuma tampil di depan tapi nggak pernah memberikan ide-ide gitu. Atau menulis makalah hanya mengcopy paste ya, semua dari buku, semua dari jurnal, semua dari Google tanpa ada analisa di dalamnya. Itu namanya tidak mandiri ya, tidak mandiri dan kurang kreatif. Ya. Namanya mahasiswa yang kreatif itu bisa mengembangkan, bisa mengkritik gitu. Seperti dalam buku yang saya tulis ini, itu Kementerian Pendidikan dan beberapa guru besar yang memberikan 18 patokan disebut sebagai pendidikan karakter. Tapi saya berusaha mengembangkan hampir 2 kali lipat ya, karena sampai 31 ya dari 18. Saya usahakan 36 tapi belum saya temukan apalagi gitu ya. Saya ingin 2 kali lipatnya. Itu saya ingin membuktikan bahwa ada kreativitas dalam satu penulisan. Demokrasi ya, kemudian rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu yang besar itu penting sekali dimiliki seseorang, karena misalnya begini, kalau porsi mahasiswa mata kuliahnya apa, misalnya mata kuliahnya tentang akhlak tasawuf, punya rasa ingin tahu. Kalau Bapak dulu punya rasa ingin tahu, saya bertanya ke senior gitu. Oh, kalau dosen ini itu biasa pakai buku referensi apa? Oh, dia pakai buku referensinya Abu Dinata ya, Profesor Abu Dinata yang sampulnya warna biru itu. Misalnya dalam kuliah akhlak tasawuf. Nah, terus kira-kira biasa dibawa itu buku apa lagi? Kemudian bukunya Mustafa itu ya. Oke, 2 itu. Setelah itu saya mencoba mencari referensi lain di toko buku ya. Pas waktu itu kampus depannya ada toko buku. Saya cari minimal ada 3 tambahan judul buku yang sama tapi penulis yang berbeda gitu. Nah, karena saya ingin mengetahui lebih dalam gitu tentang tema itu. Ya, atau setiap tema yang akan dikembangkan. Nah, karena itu akan menjadi modal nanti di kelas untuk berdiskusi. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu selalu yang baru. Jadi berdiskusi sama teman-teman di kelas itu belum pernah dibaca sama temannya. Mungkin dosennya juga belum baca itu.
Ya, karena dia nggak pakai buku itu. Nah, itu yang selalu saya pelihara ya sampai sekarang itu, dari S1 sampai S2 ya, selesai sampai sekarang begitu. Jadi usahakan selalu berbeda itu. Nah, perbedaan inilah menambah wawasan kita, ya, melengkapi yang belum diucapkan gitu ya. Itu penting sebagai bahan perbandingan satu pengetahuan gitu ya. Atau kadang-kadang ingin menguji pengetahuan dosen ya, kayak gitu ya. Kalau kadang-kadang saya ingin menguji pengetahuan dosen, saya menggunakan buku referensi lain gitu. Itu penting. Kemudian semangat kebangsaan, itu jelas sekali ya, semangat kebangsaan. Jangan dulu mengkampanyekan mendirikan khilafah gitu, syariah Islam, karena kita masih di NKRI gitu. Jadi bagaimana kita ber-NKRI dalam konteks keindonesiaan, ibadah dalam Islam juga itu berjalan ya. Jadi lebih banyak kepada substansinya ya, bukan formalitasnya. Oke. Cinta tanah air itu sangat jelas, menghargai prestasi ya. Ya, saling menghargai saja itu prestasi teman-temannya, bersahabat ya, komunikatif, cinta damai. Nah, ini gemar membaca gitu ya. Gemar membaca itu bagian daripada karakter keindonesiaan itu, turunan dari Pancasila. Jadi kalau ada yang kurang gemar membaca apapun itu ya, itu tidak termasuk ya, salah satu bagian yang hilang dalam dunia pendidikan karakter gitu. Bukan tidak memiliki pendidikan karakter atau sikap karakter, tetapi ada yang hilang dari 18 rumusan itu. Ya, mungkin yang lain sudah dimiliki, jujur dan toleransi dan sebagainya, tapi misalnya kurang membaca. Nah, di Indonesia masih penyakitnya di situ. Kita termasuk negara yang kurang literasi, sangat kurang literasi. Tapi lebih banyak, kita adalah nomor 2 di Asia yang di dunia yang tercerewet ya, Indonesia itu. Hasil beberapa kita pernah menempati itu urutan kedua tercerewet di media sosial itu, orang Indonesia itu. Banyak sekali wacana tapi tidak jelas apa gitu. Itu di Indonesia. Karena memang kita memiliki tradisi tutur ya. Di Indonesia itu memiliki tradisi tutur yang lebih dominan dibanding tradisi tulis. Ya. Jadi orang Indonesia itu lebih banyak bercerita daripada menulis. Oke. Nah, itu bisa dianalisis ya, dari mahasiswa-mahasiswa itu lebih banyak ngobrolnya kan daripada menulisnya gitu. Sama representasinya. Tentu pernah diteliti. Jadi beberapa tahun yang lalu ada peneliti dari PBB, Badan Penelitian PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada badan penelitiannya namanya UNESCO. UNESCO itu pernah meneliti bagaimana sih tradisi membaca orang Indonesia itu. Tradisi membaca orang Indonesia itu katanya hasil penelitiannya 0,001. Artinya setiap 1000 orang Indonesia hanya 1 yang baca buku. Itu bayangkan bagaimana kemunduran kita hari ini sebagai karakter ya, bagian daripada karakter pada ranah membaca, kita sangat minim sekali dengan bacaan gitu. Beda dengan negara maju seperti Jepang, Jerman gitu ya, Amerika, itu memiliki porsi bacaan dalam pendidikan seperti sekolah sampai perguruan tinggi itu tingkatnya luar biasa itu. Nah, di Indonesia itu setiap 1000 orang di Indonesia hanya 1 yang membaca di situ. Itu kira-kira perbandingannya ya. Nah, pernah disederhanakan pada tahun 2016 saya membaca satu penelitian dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dia meneliti bagaimana sih karakter orang Indonesia dalam tradisi membaca gitu ya. Itu tamu kita ya yang Oke, anggap itu satu iklan ya, dan itu adalah kesayangan Rasulullah itu ya. Oke, karakter keindonesiaan kita di Indonesia pernah diteliti itu
Ya, ini hasil penelitian dari di Indonesia sendiri ya. Tadi itu kan dari UNESCO, itu tradisi membaca orang Indonesia. Setiap 1.000 orang itu perbandingannya hanya 1. Nah, di dalam Indonesia sendiri itu Persatuan Guru Republik Indonesia pernah meneliti pada tahun 2016 ini bahwa tradisi membaca orang Indonesia itu hanya 27 halaman ditempuh dalam 1 tahun, atau rata-ratanya dalam 1 halaman ditempuh dalam 14 hari. Jadi misalnya orang Indonesia itu Anda membeli buku, kemudian Anda baca judulnya, Anda baca sampulnya, itu 14 hari baru buka selanjutnya. Nah, itu rata-ratanya. Kemudian kata pengantar Anda baca, Anda tutup lagi, nanti 14 hari baru mulai masuk di halaman pertama. Gitu. Itu rata-ratanya ya dari orang Indonesia itu membaca. Nah, ini kan problem dalam dunia perguruan tinggi dan dunia sekolah, maka penting untuk dirubah ya, supaya karakternya itu lebih meningkat itu sesuai dengan Pancasila gitu ya. Tapi yang Anda membaca yang berat-berat nggak apa-apa ya, membaca yang berat-berat, jangan hanya komik gitu ya. Jangan hanya komik bacaannya gitu. Bacalah yang menarik-menarik, minimal mata kuliah, kemudian persoalan sosial ekonomi budaya itu penting juga, pendidikan dibaca semuanya, jangan semuanya novel saja atau komik gitu ya. Atau baca WA saja jangan ya. Misalkan bisa membaca lebih bagus jurnal lah misalnya, jurnal masih banyak itu, jurnal cendekia atau Google cendekia itu penting untuk dibaca. Oke. Nah, mari bagian akhir yang saya kembangkan menjadi sekian banyak ya. Ini salah satu pengembangannya seperti misalnya tawadu. Nah, ini kan masuk. Oke. Tadi belum ada. Jadi ini rendah hati gitu ya. Zuhud itu. Nah, ini kan penting dimasukkan sebagai pengajar akhlak tasawuf ya, penting dimasukkan sebagai bagian daripada akhlak tasawuf ya, bagian dari pendidikan itu, pendidikan karakter. Itu ada saya tambahkan jadi zuhud gitu ya, kemudian tawadu itu penting dimiliki. Oke. Tekun belajar itu. Oke, kemudian nah ini tambahan-tambahan saja, kepedulian sosial ya. Anda peduli lingkungan, peduli sosial itu bagian daripada karakter. Jadi akhlak sama manusia, ada akhlak pada alam, akhlak pada Tuhan. Minimal 3 dimensi itu. Contoh sederhana saja, kita sering disuruh untuk menghafal kebersihan sebagian daripada iman ya. Dan hafal hadisnya itu. Iya, nasabatu minal iman. Ya, itu kan ajaran Islam, bahkan Nabi Muhammad itu sangat mengajarkan tentang teori kebersihan tuh. Tetapi di Indonesia ini yang paling kumuh adalah orang muslim tuh. Itu bayangkan berbanding terbalik antara ajaran dengan kenyataan tuh. Anda periksa saja itu, satu komunitas non muslim dan satu komunitas muslim itu jauh lebih bersih